Halo semuanya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi dari dampak pemanasan global. Sebelum itu, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayriantari, absen 24 dari kelas 11 IPA 1. Nah, mengenai materi ini yaitu dampak dari pemanasan global, pernahkah kalian berpikir kita yang berada di garis khatulistiwa ini yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Tetapi pada bulan-bulan yang seharusnya terjadi musim kemarau malah terjadi hujan lebat. Begitu sebaliknya. Mengapa sih hal itu dapat terjadi? Nah, saya di sini akan mengajak kalian untuk memahami teori tersebut. Nah, adapun tujuan dari materi pembahasan dampak pemanasan global ini yaitu tujuan pertama untuk mengenal apa itu pengertian pemanasan global beserta penyebabnya. Kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui apa saja dampak-dampak yang disebabkan oleh pemanasan global. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mengajak semua orang mengatasi pemanasan global ini. Kemudian yang keempat untuk mengajak semua orang menyayangi bumi kita. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi, di sini saya akan menyampaikan motivasi saya. Karena semakin hari semakin parahnya dampak pemanasan global, tetapi kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencegahnya. Maka dari itu, di sini saya sebagai generasi muda mengajak kalian semua untuk melakukan pencegahan demi melindungi bumi ini dan demi mengatasi dampak-dampak yang lebih parah. Jika kita tidak mencegahnya sekarang, maka dampak yang lebih besar akan menyerang. Sebelum masuk ke materi dampak-dampak dari pemanasan global, apa sih pemanasan global itu? Nah, secara singkatnya, pemanasan global itu peningkatan suhu bumi yang semakin memanas. Untuk lebih jelasnya, pengertian pemanasan global atau global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan bumi. Kemudian, pemanasan global atau global warming sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim atau climate change. Kemudian, kondisi pemanasan global ini ditandai dengan semakin panasnya suhu bumi dan juga perubahan cuaca. Sekarang saya akan memaparkan sedikit materi mengenai penyebab dari pemanasan global. Nah, penyebab utamanya yaitu disebabkan oleh aktivitas manusia. Kemudian adapun beberapa penyebabnya yaitu yang pertama, efek rumah kaca, yang kedua, penipisan lapisan ozon, kemudian yang ketiga, emisi karbon, kemudian yang keempat, meningkatnya gas rumah kaca, kemudian yang kelima, adanya penggunaan CVC yang berlebihan, kemudian yang keenam, adanya pengundulan atau perusakan hutan, kemudian yang ketujuh, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, serta perkebunan, kemudian yang terakhir, adanya polusi udara dari pabrik. Nah, akhirnya kita sampai pada materi utama yaitu dampak dari pemanasan global. Nah, apa sih dampak dari pemanasan global? Sebelumnya, pemanasan global tidak hanya berdampak bagi manusia, tetapi juga berdampak pada ekosistem lainnya. Saya akan membahas beberapa dampak-dampak dari pemanasan global ini. Nah, yang pertama yaitu iklim dan cuaca mulai tidak stabil. Pemanasan global menyebabkan kondisi ekstrimnya cuaca dan iklim. Contoh ekstrimnya cuaca yaitu, misalnya, di suatu daerah terjadi hujan lebat akan menyebabkan banjir. Sedangkan, jika suatu daerah mengalami musim kemarau yang berkepanjangan akan menyebabkan kekeringan. Kemudian contoh dari perubahan iklim yang ekstrim yaitu, di suatu daerah yang mengalami salju ringan tidak akan mengalaminya lagi. Nah, di sini efek rumah kaca adalah penyebab dari iklim dan cuaca menjadi tidak stabil. Selanjutnya, dampak yang kedua yaitu peningkatan permukaan air laut. Nah, jika sejumlah besar es di Antartika mencair akibat dari pemanasan global akan menyebabkan permukaan air laut menjadi meningkat. Nah, pantai akan mengalami kebanjiran dan juga pulau-pulau kecil akan tenggelam. Kemudian, dampak yang ketiga yaitu gangguan ekologis. Jika pemanasan global menyebabkan suhu bumi meningkat, manusia pun akan merasa tidak nyaman. Begitupun juga hewan dan tumbuhan. Hewan akan bermigrasi mencari tempat yang lebih sejuk dari tempat sebelumnya. Kemudian hewan akan mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. Tetapi hewan dan tumbuhan bisa saja punah karena tidak mampu beradaptasi pada pemanasan global tersebut. Selanjutnya dampak yang keempat yaitu dampak politik dan sosial. Pemanasan global juga berakibat pada emosional manusia. Manusia akan cepat emosi ketika hawa di sekitarnya terasa panas.
hal tersebut akan memicu konflik di daerah tertentu. Selain itu, krisis mata air juga akan memicu konflik perdebatan yang terjadi di suatu daerah. Kemudian, dampak yang kelima yaitu mengancam kesehatan manusia. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya penyakit kulit akibat suhu yang terlalu panas, dan juga penyakit malaria serta demam. Selain itu, pemanasan global juga mengakibatkan dehidrasi pada manusia akibat kurangnya persediaan air. Dampak yang keenam yaitu perubahan hasil panen. Kekeringan yang terjadi akan mengakibatkan petani gagal panen dikarenakan kekeringan dan kurangnya persediaan air. Belum lagi tanaman akan diserang oleh serangga dan penyakit yang lebih cepat. Dan dampak yang ketujuh yaitu musim menjadi tidak menentu. Pergantian musim akan menjadi tidak menentu terutama di wilayah khatulistiwa. Musim misalnya pada bulan-bulan yang harusnya musim hujan terjadi musim kemarau, begitupun sebaliknya. Dampak yang ke-8 yaitu membahayakan ekosistem terumbu karang. Pemanasan global mengakibatkan suhu di air laut meningkat. Nah, hal tersebut akan berakibat pada ekosistem laut khususnya itu terumbu karang. Terumbu karang mendapatkan makanan dari gagang yang ada padanya. Tetapi ketika suhu permukaan air laut meningkat, maka akan membuat terumbu karang melepaskan gagangnya dan akan menjadi berwarna putih kemudian mati. Dampak yang ke-9 yaitu mencairnya es di kutub. Adanya pemanasan global mengakibatkan bagian utara dari belahan bumi utara mengalami pemanasan yang lebih daripada daerah-daerah lainnya. Hal tersebut akan mengakibatkan es-es yang ada di sana mencair dan tidak adanya lagi gumpalan-gumpalan es yang akan mengapung. Kemudian, dampak yang ke-10 yaitu musim kemarau akan menjadi lebih panjang. Pada sebagian besar wilayah di dunia, terutama wilayah yang mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang. Misalnya, musim kemarau yang harusnya terjadi pada bulan April sampai September akan terjadi mulai dari bulan April hingga Desember. Nah, sebelum masuk ke penutup, saya akan memberikan satu contoh soal untuk lebih memahami materi dampak-dampak pemanasan global ini. Nah, jelaskanlah dampak dari pemanasan global di bidang kesehatan dan pertanian. Seperti yang saya jelaskan tadi, di bidang kesehatan, dampak yang disebabkan oleh pemanasan global yaitu seperti terjadinya penyakit kulit, demam, dan malaria. Juga pemanasan global menyebabkan orang-orang terkena dehidrasi dikarenakannya kekurangan persediaan air pada musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian di bidang pertanian, dampak yang disebabkan yaitu terjadinya perubahan hasil panen dikarenakan kekeringan yang panjang dan juga serangga yang menyerang. Dari hal tersebut, petani mendapatkan perubahan dari hasil panennya. Nah, sampailah kita pada penutupan video. Dari pembahasan yang dapat saya berikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pemanasan global atau global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan bumi. Pemanasan global ini penyebab utamanya yaitu dari emisi gas karbon dioksida yang disebabkan oleh efek rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia. Kemudian, pemanasan global ini tidak hanya berdampak bagi manusia, tetapi juga berdampak pada ekosistem lainnya. Dampak-dampak yang disebabkan oleh pemanasan global ini sangat berbahaya baik bagi manusia maupun ekosistem lainnya. Nah, adapun saran yang dapat saya berikan yaitu kita sebagai manusia, baik itu generasi muda ataupun tua, sebaiknya mulai dari sekarang kita lakukan pencegahan untuk mengurangi dan mengatasi pemanasan global ini demi menciptakan bumi kita yang sehat. Jika bumi kita sehat, kita pun akan nyaman untuk menempatinya. Maka dari itu, marilah kita saling mengajak untuk melakukan program-program pencegahan demi masa depan bumi kita. Sayangilah dan rawatlah bumi kita agar di depannya tercipta kehidupan yang indah. Itulah tadi video pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun pembawaan materi, mohon dimaafkan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lalu saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa.